ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan insyaallah kita masih membahas tentang hadis-hadis yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah terhadap perkara-perkara yang beliau sebutkan kemungkinan termasuk dosa besar. Sebagaimana pernah disampaikan di dalam masalah ini, beliau menyebutkan tidak kurang dari 50 hadis. Dimulai dari hadis nomor 421 dan kita insyaallah malam hari ini membahas hadis yang ke-432. Pada hadis yang bernomor 432 di akhir kitab Kabair, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah meriwayatkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khabbaba 'ala mri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna." Barang siapa yang merusak ikatan baik seseorang dengan istrinya atau seseorang dengan budak sahayanya, falaysa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun redaksi seperti ini, falaysa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk bagian dari kami, tidak serta-merta mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Tapi ini juga sebagai ancaman bahwa perkara ini kemungkinan termasuk kabair. Man khabbaba 'ala mri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna. Dan perbuatan merusak hubungan antara seseorang dengan pasangannya, khususnya laki-laki dengan istrinya, itu disebut dengan takhbib. Pakai takhbib, khabbaba. Dan ini tentunya jelas perbuatan yang tidak terpuji, karena ikatan perjanjian antara seorang suami istri adalah ikatan yang kuat, mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka para wanita, para istri telah mengambil dari kalian, para laki-laki, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh.
perjanjian yang kuat. Itu dalam surat An-Nisa ayat 21. Dan ya, dalam ayat yang mulia tadi, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pernikahan adalah mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh, yang kuat, sehingga kita jangan bermudah-mudahan, jangan menggampangkan masalah ini. Namun bukan berarti seperti keyakinan, ya, nggak tahu sekarang orang-orang Nasrani dulu. Bahkan menurut mereka bukan hanya mitsaqan ghalidha, tapi aqdun qudsi, ikatan suci, sehingga tidak boleh dipisahkan. Sehingga mereka seakan-akan mengharamkan perceraian, walaupun salah satu dari pasangan tadi melihat atau menyaksikan pasangannya berselingkuh, ya, karena mereka menganggapnya aqdun qudsi, ikatan yang suci, yang tidak boleh dipisahkan, tidak boleh lepaskan atau diputuskan. Sementara kebalikannya, Yahudi menggampangkan masalah perceraian ini. Tanpa sebab pun mereka ya menceraikan, ya, seorang laki-laki menceraikan istrinya misalnya. Dan al-Islam di dalam banyak masalah ada di wasat, pertengahan antara dua kubu yang bertentangan tadi, yang menggampangkan dengan yang menyulitkan. Islam tidak menyebutkan akdun nikah adalah akdun qudsi, ya, perjanjian yang suci sehingga tidak boleh dilepaskan, misalnya tidak disebutkan dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, yang kokoh. Sekuat-kuatnya, sekokoh-kokohnya perjanjian mungkin saja bisa lepas, bisa ya berantakan, yaitu dengan perceraian kalau memang tidak ada solusi akhir. Ya. Maka sungguh merupakan perbuatan yang nista tatkala ada seseorang dengan sengaja, ya, apalagi kalau pelaku itu sendiri yang memang menginginkan, istilah sekarang binor, bini orang, masih dalam ikatan pernikahan yang sah, dia sudah menggoda istri orang. Supaya apa? Supaya minta cerai dari suaminya. Ini amaliyah takhbib. Dan tentunya tatkala orang tadi memiliki, ya, menurut versi dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh suami wanita tadi. Sebab kalau dia dalam segala urusan di bawah, ya, suaminya, ya kasarnya tidak akan dilirik. Tapi kalau memang dia memiliki, ya, kelebihan dibanding suaminya dalam segala hal, tidak mustahil ada wanita-wanita yang memang mereka itu naqisati aqlin wa din, akalnya kurang, agamanya juga kurang. Tidak mustahil di antara mereka kalau tidak iman yang kuat akan tergoda. Akan tergoda. Namun syariat Islam yang mulia tidak membiarkan hal itu, jangankan yang masih dalam ikatan perkawinan. Ya. Baik pelakunya itu dia langsung yang menginginkan binor tadi, bini orang tadi, ataupun dia menyuruh orang lain untuk memprovokasi si wanita itu untuk minta cerai kepada suaminya. Bahkan juga mungkin akhirnya apa? Dia yang menggugat cerai. Dia yang mengajukan ya permintaan cerai, yang mengajukan ke pengadilan misalnya. Ya ini apa istilahnya, lawan dari yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu apa? Al-muhallil wal muhallalah. Laki-laki yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menghalalkan buat suaminya yang telah menceraikannya 3 kali misalnya. Syariat Islam, karena memang nikah adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, ya, menjaga ya, keharmonisan rumah tangga tadi.
Maka jangankan masih di dalam ikatan pernikahan, wanita yang dalam masa iddah saja, masa menunggu untuk bisa kawin lagi kalau mau kawin lagi. Baik iddahnya itu karena wafat, ditinggal mati oleh suaminya, atau karena perceraian. Selama mereka masih dalam masa iddah, para ulama sepakat haram untuk apa? Untuk mengkhitbah, melamar mereka dengan khitbah sharihah, dengan khitbah yang jelas, ucapan yang jelas, tidak tedeng aling-aling dia ingin menikahi wanita itu. Kalau masih dalam masa iddah, dengan redaksi, dengan ucapan yang tegas, yang sharih, ulama sepakat mengharamkannya. Nah, tapi kalau dengan kinayah atau dengan ta'rid, dengan sindiran, maka itu dibolehkan bagi wanita-wanita yang beriddah ditinggal mati oleh suaminya. Karena tidak mungkin suaminya merujuknya, ya kan? Suaminya sudah meninggal, bagaimana merujuknya? Mungkin merujuknya kelak di akhirat. Kalau dua-duanya sepasang suami istri tadi masuk surga dan sang istri tidak nikah lagi sesudah ditinggal mati oleh suaminya. Makanya ini bisa jadikan senjata pamungkas oleh antum laki-laki. Mau bareng di surga, kalau aku mati duluan jangan kawin lagi. Tapi itu bukan hak kita untuk melarang mereka. Sampean siap mas kalau enggak ya kawin lagi kalau saya mati duluan? Sampean siap ya saya juga yang siap misalnya. Kalau memang wanita tadi tidak menikah lagi sesudah kematian suaminya, ya, dan dua-duanya kelak ya misalnya masuk surga, insya Allah mereka akan bersama kembali. Dan wanita tadi menjadi istrinya di surga dan salah satu di antara hurul ain. Ya, wallahu a'lam. Makanya para ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjumlah 9 yang ditinggal matinya. Yang mati duluan ada 2. Ya. Mereka diharamkan bagi kaum mukminin sendiri untuk menikahi mereka sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibaratnya mereka itu adalah ibu bagi kaum mukminin tadi, sehingga mereka pun dinamakan ummahatul mukminin, para ibunda kaum mukminin. Diharamkan bagi para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu untuk menikahi, ya, tanda kutip, janda-janda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya dikatakan beredar berita, ada yang sesumbar kalau Rasulullah wafat aku akan menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang benar-benar ya istilahnya janda muda tatkala beliau ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru berumur 18 tahun. Nah, tapi karena beliau mau menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, ya, beliau pun rela, sebagaimana ummahat mukminin yang lainnya juga rela tidak menikah sesudah itu. Dan diharamkan ya bagi kaum mukminin untuk menikahi mereka. Dan itu hanya berlaku untuk siapa? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka istilahnya saling menikahi janda-janda teman-teman mereka. Bahkan ada seorang sahabiyah yang terkenal, siapa yang menikahi sahabiyah tadi dia akan mati syahid di medan jihad. Sudah terbukti ya, kalau tidak salah 3 sahabat yang ya mati syahid tatkala menikahi wanita itu, sehingga ada ungkapan, siapa yang ingin mati syahid nikahilah si fulana. Ya. Wanita yang masih dalam
iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya. Iddahnya mereka itu kalau tidak dalam kondisi hamil 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dalam kondisi hamil sampai dia melahirkan kandungannya, baik lama ya, ataupun sebentar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan kasarnya dengan ya, vulgarnya, seandainya dia melahirkan kandungannya sementara suaminya masih di kasur kematiannya dan belum dimandikan, kalau wanita tadi mau nikah halal baginya secara hukum, ya kan? Tapi satu sisi, siapa yang mau menikahinya? Dia masih dalam masa nifas. Itu yang pertama. Yang kedua juga, ya, bukan hanya keluarga suaminya yang akan ngomong, keluarga dia juga, kamu ini nggak sabar banget, suamimu belum dimandiin, bukan belum dikubur, suamimu belum dimandiin mau kawin lagi. Ya. Tapi secara hukum halal. Kalau dia hamil, tapi kalau dia tidak hamil, ya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Sebagai antisipasi, ya, kehati-hatian, barangkali dalam jeda 4 bulan 10 hari tadi terbukti sebenarnya dia hamil. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dalam rahim sang ibu 120 hari baru ditiupkan roh. 40 hari ya, nutfah. Ya. Apa istilahnya? Sperma. Kemudian 40 harinya lagi alaqah, segumpal darah. 40 harinya lagi mudghah. 120 hari. Berarti 4 bulan. Ya mungkin lebih 2 hari kalau patokannya bulan-bulan qamariyah. Kemudian dikasih jeda tambahan ya, 10 hari. Supaya benar-benar mantap kalau memang sudah ditiupkan ruh dan janin itu ada di dalam rahim. Kalau memang terbukti sesudah itu, apalagi sekarang mungkin kalau hanya sekedar mengetahui adanya kandungan ataupun tidak, 2 minggu bisa diperiksakan. Dan mungkin hasilnya boleh dikatakan ya istilahnya 90% valid gitu kan. Berarti dia lanjutkan iddahnya itu iddah wanita hamil sampai melahirkan. Karena hamilnya baru muda gitu kan ya, maka sampai ya selesai dia ya, melahirkan. Maka dikasih iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah. Ya tentunya selama 4 bulan itu wanita tadi yang beriddah tadi memang tidak macam-macam. Dan memang aslinya mereka tidak keluar rumah. Tapi kalau baru 2-3 hari suaminya meninggal, dia sudah keluyuran lagi. Ya, kemudian dia mengklaim punya ya, hamil dari suaminya, orang pun akan tanda tanya. Walaupun sekarang mungkin bisa dengan tes DNA misalnya untuk membuktikan ya, bahwa memang janin itu misalnya adalah dari suaminya. Jadi intinya di dalam masa iddah saja ya, dengan tujuan yang halal pun untuk mengkhitbah atau melamar seorang wanita tidak boleh terang-terangan. Ya, hanya boleh dengan ta'rid, sindiran. Demikian juga kalau wanita tadi ditolak, dicerai oleh suaminya dengan cerai bain, sudah yang ketiga kalinya. Selama masa iddahnya ya, dengan sindiran boleh. Karena walau bagaimanapun, walaupun suaminya tidak bisa merujuknya ya, masih ada urusan ya dengan dia. Itu kalau ya, perceraiannya sudah yang ketiga. Tapi kalau masih masa iddah, baru perceraian yang pertama ataupun yang kedua, maka dengan sindiran ya saja tidak boleh, apalagi dengan terang-terangan melamar wanita tadi. Sebab wanita-wanita yang masih dalam masa iddah ya, sesudah perceraian yang pertama ataupun kedua,
statusnya masih istri suaminya. Seandainya salah satu di antara keduanya pun meninggal, masih saling mewarisi. Masih saling mewarisi karena apa? Iddahnya belum selesai. Tapi kalau iddahnya sudah selesai, ya selesai masalah. Laki-laki manapun boleh mengajukan dirinya. Ini untuk apa? Untuk tujuan yang halal, yaitu pernikahan. Jadi kalau baru perceraian yang pertama, ya, ataupun yang kedua, masih dalam masa iddah, dan iddah, ya, wanita yang dicerai oleh suaminya bukan 4 bulan 10 hari, tapi 3 quru. Kalau mereka masih usia aktif atau produktif, dalam arti masih haid, ada ukurannya, haid, 3 kali haid. Tapi kalau sudah menopause, tidak haid lagi, ya, maka iddahnya itu 3 bulan. Itu kalau karena perceraian, bukan karena kematian. Jangan baru, ya, seminggu, ya, perceraian masih dalam masa iddahnya, perceraian yang kedua misalnya, kemudian ada yang mau melamarnya. Pakai ta'rid, kinayah saja tidak boleh. Ya, sindiran, ya. Sindiran itu misalnya, ya, dia nggak terang-terangan melamar, sehingga kalaupun dia ditodong, kamu melamar saya, enggak. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang kebetulan dari Ahlul Bait, dari keluarga Rasulullah SAW. Ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, belum masa iddahnya belum selesai. Dia datang dan dikatakan, kamu kan tahu, ya, hubungan saya dengan Rasulullah SAW, juga kedudukan saya di tengah kaum saya. Sang wanita juga paham, kamu melamarku aku masih dalam masa iddah. Ya, apakah kamu melamarku padahal aku masih dalam iddah? Ya, dia jawab, aku hanya mengabarkan, ya, hubunganku dengan Rasulullah dan juga, ya, kedudukanku di kaumku. Ya, kan? Kamu mau menafsiri seperti itu, ya terserah. Itu sindiran. Tapi kalau todong langsung, saya mau kawin dengan kamu, ya itu tidak boleh. Itu, ya, sorry, tegas, jelas gitu. Tidak ada yang aling-aling. Maka siapa-siapa yang memprovokasi, ya, ya, wanita-wanita untuk, ya, minta, ya, cerai dari suaminya, yang tentunya dengan iming-iming, dan dia mau menikahinya, nah, itu yang diisyaratkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi, man khabbaba ala mri'in zawjatahu. Apalagi kalau dia hanya sekedar ingin merusak saja, tidak senang melihat keharmonisan, ya, sepasang suami istri tadi misalnya. Ataupun dia menyuruh orang lain untuk merusak, ya, keharmonisan, ya, hubungan suami istri tadi. Ya. Bahkan, ya, bukan hanya terhadap istrinya saja. Ya, kalau konteksnya hadis yang mulia tadi juga menyebutkan mamluk, budaknya, yang memang sekarang tidak ada sehingga kita tidak perpanjang masalah itu. Maka ini mengisyaratkan bahwa syariat Islam yang mulia, ya, menghormati, ya, hubungan pernikahan ini, sehingga, ya, ikatan yang kokoh tadi tidak boleh, ya, recokin, ya, diganggu, diganggu. Namun ada juga permasalahan yang perlu, ya, diketahui bersama, yang kadang-kadang, ya, difahami secara salah, khususnya oleh kaum, ya, banati Adam, ya, putri Adam alaihi salam, kaum wanita. Nah, kadang-kadang istilah pelakor, perebut laki orang, itu disematkan, ya, kepada pasangan yang sah, alias istri kedua, ketiga atau keempat bagi suaminya tadi. Padahal mungkin suaminya melakukan hal itu karena istri yang pertamanya memiliki uzur, sehingga mungkin tidak bisa memenuhi
kewajibannya sebagai istri. Ya. Sehingga suaminya ya daripada terjatuh di dalam zina, akhirnya dia mengambil cara yang halal, yaitu dengan poligami. Dan ini karunia Allah yang juga terzalimi, poligami tadi. Seandainya masa sekarang masih ada masa nasakh, penghapusan ya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim, maka para wanita insya Allah kayaknya sepakat ayat yang ada dalam surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa, itu kalau bisa dihapus, dinasakh, ya kan? Ini ayat yang ya paling menakutkan bagi kaum wanita. Sehingga katanya ada seorang wanita yang lagi sakit diruqyah oleh suaminya bacanya ayat ini, langsung sembuh. Ya. Langsung sembuh misalnya. Allah musta'an ya. Karunia Allah yang terzalimi. Bahkan kita dengar ungkapan masyarakat awam yang memang antipati dengan poligami ini. Ya. Kalau bisa beli sate, kenapa harus melihara kambing? Itu istilah mereka, melihara kambing rame, embek-embeknya saja, tetangga-tetangganya kedengaran semua. Tapi kalau beli sate, aman. Jadi menurut versi mereka, biarlah suaminya selingkuh, jajan di luar istilahnya, asal jangan resmi. Sehingga wanita-wanita solihah misalnya, dia itu khawatir tatkala suaminya banyak keluar, ya, untuk memang tugas luar misalnya, dia tidak khawatir kalau suaminya terjatuh di dalam perkara-perkara yang haram, karena dia yakin suaminya orang ya laki-laki yang multazim, komitmen. Namun yang dia takutkan apabila suaminya tadi justru memilih jalan yang halal. Apa maksudnya jalan yang halal? Nikah lagi. Itu yang ditakutkan. Kadang-kadang dengan pernikahan yang sah, bahkan juga ya, sudah melalui proses pengadilan ya dengan ya keridhaan, persetujuan dari istri yang pertama supaya mendapatkan buku nikah yang kedua dari istri yang kedua, masih disebut juga oleh orang-orang yang tidak senang wanita tadi sebagai pelakor, perebut laki orang. Padahal madunya istri yang pertama dari laki-laki misalnya tidak ada masalah, justru masyarakat yang mempermasalahkan. Dan kalau pelakunya ustadz, ya apalagi ustadz terkenal, ya followersnya langsung turun. Emak yang dulu biasanya rajin, hobi dengerin ceramah ustadz itu, dengar ustadznya kawin lagi, langsung antipati, nggak mau denger itu lagi. Suami juga nggak boleh dengar ceramahnya ustadz, jadi takut ngikutin jejaknya. Ada yang memang benar-benar pelakor, kalau memang wanita tadi yang belum menjadi istri mensyaratkan suaminya, kamu boleh nikahi saya tapi ceraikan istrimu misalnya. Ya biasanya kalau kasusnya seperti itu, ya memang banyak ya bermasalah lagi tatkala dia sudah menikahi ya wanita yang kedua tadi. Kalau istilah Ustaz Syafiq misalnya, hafizahullah, ya, kujandakan istriku untuk mendapatkan janda misalnya, atau seperti itu misalnya. Padahal disyariatkannya poligami itu bukan untuk itu, bukan untuk menjandakan istri yang pertama kemudian mendatangkan janda baru jadi istri yang kedua misalnya. Nah, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh ya, laki-laki ya, khususnya ataupun wanita dengan tujuan takhbib, memprovokasi ya, seseorang dengan pasangannya supaya apa? Tidak harmonis lagi, bahkan juga mungkin sampai terjadi perceraian. Dan ini ya, kerjaan besar yang dianggap oleh iblis dari bala tentaranya, dari kalangan setan, dari kalangan jin. Kalau bisa memisahkan ya seseorang dari pasangannya, suami dari istrinya, itu dianggap sudah ya kerjaan yang bagus. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tatkala beliau menyebutkan hadis yang mulia ini ya,
dengan sedikit redaksi yang berbeda. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Bukan termasuk golongan kami siapa-siapa yang melakukan takhbib, ya, memprovokasi wanita terhadap suaminya untuk minta pisah dari suaminya, atau seorang, ya, budak dari tuannya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa haram bagi seseorang, ya, untuk, ya, menyebabkan hal ini terjadinya hubungan yang jelek, baik antara seorang suami dengan istrinya sebagaimana dalam zahir hadis tadi, ataupun seorang anak dengan ayahnya atau kebalikannya. Demikian juga seorang anak dengan ibunya ataupun kebalikannya misalnya. Yang jelas kerjaan dia adalah, ya, membuat fasad, kerusakan di antara, ya, hubungan-hubungan yang spesial di antara orang-orang tadi. Seandainya tidak ada unsur amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar dalam apa yang dia lakukan, kita dilarang untuk membantu proses itu. Karena itu termasuk at-ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantulah kalian, saling menolonglah kalian di dalam masalah albir, kebajikan dan juga takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian, ya, saling membantu di dalam masalah, ya, perbuatan dosa dan juga permusuhan. Maka jelas apa yang dilakukan oleh, ya, pelakor tadi, kalau memang benar yang dia lakukan itu merebut suami orang, ataupun, ya, takhbib yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita untuk minta pisah dari suaminya, itu adalah perbuatan ta'awun, saling membantu, saling menolong di dalam masalah ism, juga dosa, dan juga udwan, permusuhan. Sebab, ya, laki-laki manapun kalau tahu, ya, kalau tahu apa ada laki-laki lain yang menggoda suaminya, ya, dia pun tidak akan terima. Mungkin nyawanya pun dia akan pertaruhkan misalnya. Dan al-Islam yang merupakan dinul adl war rahmah, agama, ya, keadilan dan juga kasih sayang, yang didirikan di atas pondasi-pondasi yang kuat untuk, ya, menguatkan hubungan, ya, baik antara seorang muslim dengan masyarakatnya ataupun antara seorang muslim dengan, ya, anggota keluarganya. Yang dengan itu akan terrealisasi persaudaraan, ya, di antara mereka. Dan Islam mewanti-wanti, ya, perbuatan-perbuatan yang merusak, ya, hubungan baik antara orang-orang yang saling, ya, berrahmah, saling berkasih sayang, ya, di antara mereka, baik antara suami dengan istrinya, seorang anak dengan ayah ataupun ibunya, ataupun kebalikannya. Maka jelaslah apa yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW, ya, perbuatan yang akan menyebabkan permusuhan di antara manusia, bahkan juga hubungan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah tadi takhbib, memprovokasi wanita untuk apa? Untuk minta pisah dari suaminya. Baik yang melakukannya tadi, ya, untuk dirinya sendiri, ya, apalagi hanya sekedar, ya, selingkuh saja tidak sampai ke jenjang pernikahan misalnya, maka zina lah yang dilakukan antara keduanya, wal iyadzu billah. Maka karena dalam hadis yang mulia tadi, ya, ada peringatan tentang apa? Larangan untuk menyebabkan permusuhan di antara manusia. Termasuk yang mirip dengan ini, walaupun mungkin, ya, tidak seberat takhbib tadi. Apa yang ada dalam dunia usaha.
bisnis. Nah, mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar yang karyawannya ratusan, ya, dan mereka membuka lowongan pekerjaan, ya. Kemudian ada salah satu, ya, karyawan yang memang sudah bekerja, ya, membaca lowongan tadi, ternyata misalnya gaji yang diberikan lebih menggiurkan, kemudian dia mengajukan resign, ya, keluar dari pekerjaannya, ya mungkin masalahnya tidak akan merusak hubungan baik kedua perusahaan tadi, apalagi karyawannya besar, mungkin juga tidak diketahui kemana sesudah itu karyawannya keluar, apalagi, ya, dikeluarkan misalnya. Walaupun, ya, kadang-kadang juga di dalam wawancara itu, ya, orang yang mengajukan lamaran tadi ditanya, sebelum ini kerja di mana, ya, sebab keluarnya kenapa. Yang tidak mustahil hasil wawancara itu akan mempengaruhi, ya, penilaian, ya, bagian HRD perusahaan yang dia daftarkan tadi. Itu perusahaan besar. Tapi kalau perusahaan home industry misalnya, perusahaan yang kecil, apalagi, ya, pemilik usaha itu yang ngompori, ya, ngompori salah satu karyawan atau pekerja di tempat yang lainnya, apalagi berdekatan, apalagi jenis usahanya sama, ngompor-ngompori, kamu kerja di situ dibayar berapa? Sekian, pindah aja ke tempatku, aku bayar lebih tinggi. Ini ngejak kelut kata orang Jawa Tengah gitu. Ya ngejak ribut ini orang, ya kan? Kalau enggak ditawarin, mungkin karyawan tadi ya sudah ridho, sudah qanaah dengan apa yang dia dapatkan. Tapi karena diiming-imingi tadi, termasuk dalam jenis, ya, usaha apa saja. Kalau ada orang yang memprovokasi, ya, sebagian pekerja di tempat lain untuk pindah, ya kalau memang masih di dalam ikatan perjanjian, misalnya ada hitam di atas putihnya, walaupun home industry, ya urusannya bisa panjang. Walaupun ini tentunya tidak sebagaimana, ya, ancaman dalam hadis yang mulia tadi, tapi tentunya dalam, ya, etika, ya, hubungan, ya, sesama pelaku usaha misalnya. Bagaimana perasaan dia kalau salah satu karyawannya juga diambil, diculik, ya, suruh pindah ke tempat yang lainnya, sama dengan iming-iming seperti itu misalnya. Maka segala perbuatan, segala, ya, pekerjaan yang akan menyebabkan keretakan hubungan di antara, ya, dua pihak, ya, dalam hal ini, ya, walaupun mirip dengan takhbib, tapi ancamannya tidak sebagaimana dalam hadis yang mulia tadi. Ya, man khabbaba, ya, ala, ya, imra'atin, atau man khabbaba ala mri'in zawjatahu au mamlukahu falaysa minna. Maka dari itu jelaslah bahwa syariat Islam yang mulia benar-benar menjaga, ya, perasaan, ya, setiap, ya, orang-orang, ya, ataupun dari kalangan umatnya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, hadis berikutnya yang bernomor 433 dan 434, ya, hampir mirip. 433, al-ayyu wal haya'u syu'batani minal iman wal badha wal jafa syu'batani minan nifaq. Ini hadis yang pertama. Al-ayyu wal haya', al-ayyu itu sedikit bicara, wal haya' dan juga sifat malu, syu'batani minal iman, dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya, karena cabang-cabang keimanan itu dalam sebagian riwayat bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. Dalam sebagian riwayat bid'un wa sittuna syu'bah, 60 sekian, ya, cabang.
Maka di antara cabang-cabang keimanan tadi ada yang berupa fi'li, perbuatan, ada yang qauli, ada yang ucapan, ada juga yang berhubungan dengan hati. Salah satunya al-haya, ya, sifat malu. Wal ai, dan juga sedikit bicara. Itu dua cabang di antara cabang-cabang keimanan. Kebalikannya wal baza, al baza itu suka bicara kotor. Dan biasanya ya dilakukan oleh orang yang memang banyak bicara. Al-baza. Wal jafa. Jafa itu kasar, ya, sifat kasar. Syu'batani minan nifaq. Dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya yang mirip dengan hadis ini adalah al-haya'u minal iman. Haya, sifat malu itu, ya, bagian dari keimanan. Wal imanu fil jannah, dan keimanan itu, ya, fil jannah, di surga. Maksudnya pelaku keimanan, al-mu'min, ya. Wal badha'u minal jafa, dan badha suka bicara kotor, jorok, ya. Wal badha'u minal jafa, ya, termasuk sifat kasar. Wal jafa'u finnar, dan sifat jafa, sifat kasar juga menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Al-ai, sedikit bicara, yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini adalah sedikit bicara yang menahannya, yang mencegahnya untuk banyak bicara, tapi bicara yang tidak ada faidahnya. Apalagi bicara, ya, ucapan yang menyebabkan, ya, datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia sedikit bicara karena memang ada gangguan misalnya pada sistem bicaranya, alat-alat yang bicaranya misalnya, bukan karena itu. Tapi dia mencegah lisannya, menjaga lisannya supaya tidak banyak bicara. Ya. Dalam masalah Arabi, peribahasa Arab disebutkan man kasura kalamu kasura khata'u. Siapa yang banyak ngomongnya itu banyak salahnya. Ya. Atau ibarat mereka yang lain, idza kana, ya, al-kalamu min fiddah fasukutu min dhahab. Kalau bicara itu, ya, itu perak, maka diam itu emas. Dan hadis Nabi SAW lebih indah dari itu. Faliyakul khairan aw liyasmut. Ya, berkata baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya. Wal baza di sini, ya, baza di sini adalah tadi suka bicara kotor. Dia gampang mengumbar lisannya untuk berkata-kata kotor, bahkan tidak mustahil. Akhirnya, ya, mencela atau mengejek dan mencaci manusia. Ya. Maka kalau digabungkan, ya, atau dihubungkan dengan al-ai tadi, ya, al-ayu, ya, minal iman tadi, karena sifat al-haya atau syu'batani minal iman, maka, ya, al-baza di sini adalah, ya, ucapan jorok ataupun kotor yang banyak, ya, dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Dan al-ai yang disebutkan tadi bukanlah ketidakmampuan seseorang untuk, ya, mengungkapkan perasaannya ataupun apa yang diinginkannya. Maka kalau, ya, al-baza ini dicari lawan katanya, itu al-bayan, yaitu penjelasan, ya, kemampuan dia untuk menjelaskan maksudnya.
Maka ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia telah mengajarkan al-bayan kepada manusia, siapapun mereka. Allah ajarkan kemampuan padanya supaya dia bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia, 'allamahul bayan. Dia telah mengajari manusia al-bayan. Ya. Al-bayan di sini bukan ya, al-baza. Al-baza dilarang, al-bayan semua manusia memilikinya. Walaupun kemampuan mereka untuk membayankan, menjelaskan apa yang dia inginkan, apa yang dia maksud bertingkat-tingkat. Ada yang pintar ngomong, fasih. Ya, sehingga orang pun kasarnya tertarik dengan apa yang dia omongkan. Sementara yang lain ya, di bawah itu, bahkan ada yang terbatas. Anak-anak yang masih belum bisa ngomong pun Allah Subhanahu wa taala ajarkan al-bayan tadi. Anak kecil bayannya yang masih menyusu tatkala mereka atau tatkala dia ingin menyusu, dia nangis. Itu bayan yang Allah berikan kepada anak-anak tadi. Dia mampu untuk menyebutkan keinginannya dengan bayan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Maka baza ini bukanlah lawan bayan yang digunakan dalam hal-hal yang baik. Sebab tidak mustahil. Mungkin dengan bekal ilmu yang pas-pasan, namun dia bisa mengemas kata-katanya, bisa menata kata-katanya, lebih mudah difahami oleh orang awam misalnya. Daripada tidak mustahil orang-orang yang memang doktor S3, tapi kalau ngisi kajian rutin ke masyarakat awam sulit difahami misalnya, karena apa? Terlalu tinggi misalnya bahasanya. Maka bayannya ini berbeda-beda antara satu yang lain. Maka tatkala seseorang memiliki bayan dengan banyak bicara, maka itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan kemampuan itu. Bukan termasuk al-baza yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini, bahwa al-baza itu minan nifaq atau syu'bah minan nifaq. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah sesudah dikumandangkan azan salat Isya akan kita lanjutkan dua hadis yang mulia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kedua hadis yang mulia tadi. Kita mulai dari hadis yang pertama kembali, al-ayyu wal haya'u syu'batani minal iman. Al-ay yaitu sedikit bicara, bukan karena dia tidak mampu bicara, tapi dia mengerem lisannya, tidak banyak bicara. Wal haya, dan juga al haya, malu. Sifat malu syu'batani minal iman, cabang dari keimanan. Maka termasuk di antara al-bayan, pengungkapan maksud dan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jeliknya di dalam pemilihan kata-kata dari hadis-hadis yang beliau ucapkan. Seperti dalam hadis yang mulia tadi yang pertama, al-ayyu wal haya, Rasulullah tidak menyebutkan al-haya dengan al-khajal. Atau dalam hadis yang kedua, al-haya'u minal iman, Rasulullah tidak menyebutkannya al-khajalu minal iman. Apa beda antara khajal dengan haya? Karena kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bebas, kadang-kadang diterjemahkan dengan sama. Haya malu, khajal juga malu, walaupun khajal jarang digunakan. Mungkin lebih pasnya kalau mau diterjemahkan haya itu memang malu,
Tapi kalau khajal itu lebih kepada malu-maluin. Karena apa? Ya, di sini Rasulullah tidak menyebutkan al-khajal minal iman, tapi al-haya. Memang khajal itu suatu perilaku yang mirip dengan haya, dengan sifat malu. Namun sifat khajal tadi menjadikannya dia meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya. Akhirnya karena sifat khajal tadi dia tidak mau menyuruh orang lain berbuat baik, amar ma'ruf. Juga nahi mungkar. Enggak. Karena apa? Malu. Ya, enggak enak. Sungkan. Ya. Sementara haya, ya, sifat pemalu itu, haya tadi adalah akhlak seorang mukmin yang tidak menjadikannya atau tidak mencegahnya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Rasulullah SAW itu diibaratkan sifat malunya melebihi wanita-wanita pingitan. Tapi beliau tidak membiarkan kemungkaran yang beliau lihat dan menganjurkan menyuruh ma'ruf yang akan menyelamatkan umatnya dari azab neraka atau mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memiliki sifat haya tadi, dia tidak akan malu untuk merubah kemungkaran atau minimnya mengingkari kemungkaran yang dia lihat. Sementara khajal tadi menjadikan seseorang tidak melakukan kewajiban itu. Bisa jadi karena apa? Kalau saya lakukan, mungkin dia akan marah kepadaku. Mungkin juga dengan intimidasi misalnya, sehingga dia tidak mau komen, biarkan. Ya, itu khajal. Bahkan tidak mustahil akhirnya khajal juga, ya, menjadikannya dia, ya, bersifat manis, bersifat baik, ya, kepada orang-orang yang apa? Yang mungkin sebenarnya dia tidak berhak untuk diperlakukan seperti itu. Sementara pada sifat haya, sifat malu yang dimiliki oleh seseorang yang ini dikatakan minal iman, termasuk cabang keimanan, dia tetap melakukan, ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi dia tidak peduli, tidak ambil pusing kalau masalah itu berhubungan dengan dirinya, dengan harga dirinya sekalipun. Tapi kalau sudah simbol-simbol agama yang dihinakan, ya, jangan macam-macam sama dia, sama orang yang memiliki sifat al-haya ini. Ya, sebab dia pun akan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, sehingga seorang mukmin, ya, yang memiliki sifat haya tadi tidak meninggalkan nasihat atau kewajiban memberikan nasihat yang memang itu adalah bagian dari ad-din yang mulia ini. Ad-dinu an-nasihah. Agama, ya, ini adalah nasihat. Termasuk menasihati orang-orang yang memang butuh untuk dinasihati. Jangan dengan alasan haya, tapi sebenarnya itu bukan haya, tapi khajal. Ya, yang menjadikan seseorang istilahnya kayak apa? Tutup mata, tidak mau tahu dengan kemungkaran yang ada di hadapannya. Yang penting dia soleh dirinya sendiri, tapi tidak mau melakukan islah, melakukan perbaikan untuk yang lainnya. Ya, ini lebih dekat kepada akhirnya sifat apa? Cuek akhirnya. Enggak peduli dengan orang lain. Yang penting saya selamat. Padahal tidak seperti itu. Yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surat Al-Asr. Sesudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat orang yang tidak merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Dan dalam tawasaw bil haqq ini
ya, yang membedakan antara seorang yang saleh, dia mungkin saleh dengan iman yang dia miliki, dan juga saleh dengan amal salihat yang dia lakukan. Tapi apakah dia lanjutkan dengan jenjang berikutnya? Wa tawasau bil haq, saling berwasiat dengan al-haq, dengan kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran, mengajak orang lain untuk beriman sepertinya, dan juga mengajak orang lain untuk beramal salih sepertinya. Bukan yang penting saya sudah iman, sudah amal salih, yang lain bukan urusan saya. Tidak. Masih berlanjut ayat yang mulia tadi, wa tawasau bil haq. Dan itu tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki khajal. Karena orang yang memiliki khajal, dia nggak peduli yang lainnya mau melakukan ma'ruf ataupun ya melakukan kemungkaran atau sebaliknya misalnya, nggak urusan, yang penting dia saleh. Sehingga mungkin orang-orang saleh bagi setan dari kalangan jin, pengikut iblis, tidak ada masalah, dia untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah ngajak orang lain untuk menjadi seperti dia, ini yang berbahaya. Ini yang harus dihalang-halangi. Ini yang harus digoda. Sehingga siapa yang melakukan al-islah, perbaikan tadi, bukan hanya salih untuk dirinya saja, tapi juga dia berbuat islah, ya, berbuat ya baik untuk orang lain, mengajak orang lain untuk yang melakukan kebaikan, sebagaimana yang sudah dia berada di atasnya. Sudah Allah berikan nikmat hidayah, nikmat iman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk beramal saleh misalnya, maka berikutnya dia mengajak orang lain untuk ya menikmati apa yang telah dia nikmati, yaitu nikmat iman dan juga nikmat amal. Namun karena ini butuh kesabaran yang ekstra, maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat yang mulia tadi, wa tawasau bis sabr, dan juga saling ya berwasiat di dalam kesabaran, termasuk kesabaran untuk mengajak orang beriman, kesabaran untuk mengajak orang beramal, dan juga kesabaran untuk mengajak orang ya supaya mengajak orang lain untuk beriman dan beramal tadi. Dan ini ya dimiliki oleh orang yang memiliki sifat haya, sifat malu yang melahirkan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintahnya, termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi, dan juga menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi diri kita semua dengan sifat malu tadi, malu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat malu-maluin ya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.